Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok satu sangat antusias untuk memperkenalkan bisnis Naifood yang telah kami rancang dengan penuh semangat dan inovasi. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Amalina Filza Fiasri, serta kedua teman saya. Saya Nabila Putri. Saya Yayat Nurhaya. Baik, malam ini kami akan mengajak semua untuk mengenal lebih dekat produk kami, nilai yang kami bawa, dan bagaimana Naifood bisa menjadi pilihan terbaik bagi masa mendatang. Di profil bisnis ini, potensi peningkatan kebutuhan cold chain di Indonesia sangat besar, terutama pada industri farmasi, produk pertanian, produk unggas, daging sapi, dan industri perikanan. Saat ini tercatat sekitar 12,5 juta meter kubik belum mencukupi permintaan makanan beku. Sementara kini industri baru bisa memenuhi sekitar 34% untuk frozen food. Hal tersebut juga dilihat dari kebutuhan di luar Pulau Jawa yang masih belum tercover meski jumlah permintaannya belum sebanyak Pulau Jawa. Yang pertama, segmentation. Bisnis ini tertuju pada masyarakat perkotaan dengan penghasilan menengah ke atas. Targetnya adalah restoran, keluarga muda, pekerja kantoran, mahasiswa gaya hidup sibuk, dan menginginkan makanan cepat saji yang sehat dan praktis. Targetingnya keluarga muda di perkotaan yang membutuhkan makanan praktis, pekerja profesional yang sibuk, dan mahasiswa yang tinggal di kos atau apartemen. Yang terakhir ada positioning. Bisnis ini diposisikan sebagai penyedia frozen food yang menonjolkan rasa enak, berkualitas, tinggi, dan sehat, dengan kepraktisan sebagai keunggulan utama. Tagline-nya sajian cepat, gizi terjaga. Selanjutnya ada filosofi logo. Filosofi di balik logo Naifood untuk makanan beku adalah menekankan kesegaran yang tetap terjaga, meskipun dalam bentuk beku, serta komitmen pada kesehatan dan kepraktisan. Lalu ada makna warna logo. Yang pertama, ada warna biru muda. Biru sering dikaitkan dengan kesegaran dan dingin sehingga sangat cocok untuk makanan beku. Lalu ada warna hijau. Hijau mewakili kesehatan, kesegaran, dan bahan-bahan alami. Lalu ada warna oranye. Warna oranye sering diasosiasikan dengan energi, kreativitas, dan antusiasme. Lalu ada warna putih. Putih melambangkan kemurnian dan kebersihan. Ini menciptakan kesan bahwa produk Naifood bebas dari bahan-bahan berbahaya dan diproses dengan standar kebersihan tinggi. Simbol logo. Yang pertama, salju atau es atau kristal es. Simbol salju atau kristal es bisa digunakan untuk menggambarkan bahwa ini adalah produk makanan beku. Lalu ada brand logo Naifood. Simbol Naifood ini mencerminkan kalau kolaborasi dan keselaraan dari nama pendiri Nabila, Amalina, dan Yayat yang menjadi dasar nilai dan filosofi Naifood. Ada daun atau tunas hijau. Meskipun makanan beku, simbol daun tetap cocok untuk menyampaikan bahwa produk ini sehat dan alami, serta mempertahankan nilai gizi yang baik. Ada sendok dan garpu. Simbol universal dari makanan, melambangkan kenikmatan dan pengalaman bersantap. Kami menggunakan pendekatan bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama ada key partnership. Kami bekerja sama dengan pemasok bahan baku, penyedia jasa cold chain logistik, supermarket atau minimarket, komunitas kesehatan atau influencer, dan orang packaging. Selanjutnya ada key activities. Aktivitas utama kami itu pengadaan bahan baku dari pemasok, produksi makanan beku, proses pengembangan resep, pemasaran, dan promosi produk. Yang ketiga ada key research. Di antaranya ada mesin dan peralatan produksi, bahan baku, tim produksi, dan pemasaran, value proposition. Di antaranya ada produk frozen food sehat, rendah bahan pengawet dan kaya nutrisi, beragam pilihan produk makanan beku. Selanjutnya ada customer relationship. Di antaranya ada pelayanan responsif, memberikan penawaran khusus atau diskon. Selanjutnya ada channel. Channel ini kita ada marketplace, media sosial, aplikasi mobile. Yang selanjutnya ada customer segment. Di antaranya konsumen dengan pola makan khusus, konsumen dengan fokus game atau diet, keluarga muda, pekerja kantoran, mahasiswa, restoran atau kafe. Di sini ada cost struktur, ada 4.
Yang pertama investasi awal, ada biaya tetap. Yang ketiga ada biaya variabel, dan yang keempat biaya pemasaran, dan yang terakhir revenue stream. Di antaranya ada penjualan produk langsung atau B2C, ada penjualan grosir ke restoran atau toko atau B2B. Saya coba menerangkan strategi pembiayaan. Sumber pendanaan awal, modal pribadi 30%, pendiri akan menyumbang modal awal dari tabungan pribadi untuk menunjukkan komitmen terhadap bisnis. Pendanaan dari investor sebesar 70%, mencari investor individu atau grup untuk mendukung pembelian mesin, bahan baku, dan biaya operasional. Keuntungan investor. Ini yang di penawaran kepada investor ya, berupa keuntungan untuk investornya berupa equity, financing. Investor akan mendapatkan kepemilikan saham dalam perusahaan sebesar mendapatkan kepemilikan saham dalam perusahaan sebesar persentase investasi yang diberikannya. Profit sharing. Jika usaha meraih keuntungan, investor akan mendapatkan bagian sesuai presentasi kepemilikan saham. Kebijakan exit strategi. Investor diberi opsi untuk menjual kembali saham mereka setelah 3 sampai dengan 5 tahun dengan valuasi bisnis yang telah meningkat. Strategi penanganan risiko jika perusahaan mengalami kerugian. Mitigasi kerugian untuk investor akan menanggung kerugian sesuai proporsi investasi. Dana cadangan. Sebagian keuntungan akan dialokasikan ke dana cadangan 5% sampai dengan 10%. Manajemen risiko operasional. Diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis frozen food, fokus pada pemasaran online yang hemat biaya untuk menjaga stabilitas pendapatan di tengah tantangan pasar. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi kami. Kami cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.